Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Kita tahu bahwa fungsi bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi atau interaksi dalam masyarakat. Negara Indonesia, negara yang kita cintai, memiliki bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, terkadang masih banyak kata yang terdengar asing. Selain itu, ada banyak juga kata dalam bahasa Indonesia yang belum kita ketahui makna maupun artinya secara harafiah. Sudah lama manusia penasaran akan keberadaan berbagai bahasa. Meski belum bisa dipastikan secara lengkap awal mula bahasa, beberapa teori mampu menjelaskan sejarah ditemukannya bahasa. Sekitar 6.000 sampai 7.000 bahasa ditemukan di seluruh dunia, termasuk bahasa yang sering diucapkan dan bahasa isyarat yang menggunakan media lain. Alkitab dalam Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ke-9 menyebutkan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Semua orang berbicara dalam bahasa yang sama, jadi semua orang dapat saling mengerti. Setelah peristiwa air bah, perintah Allah kepada Nuh dan keturunannya adalah beranak cucu dan penuhi bumi. Tapi perintah Tuhan itu diabaikan di mana manusia memilih tetap tinggal di satu daerah saja yang bernama Sinear. Kemudian manusia berkata, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat yang keempat. Di bawah kepemimpinan Nimrod, manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota besar dan berkumpul di sana. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah menara raksasa sebagai simbol kekuasaan mereka untuk mencari kemuliaan dirinya. Kejadian 11 ayat yang keempat. Dan menara ini kemudian diingat sebagai Menara Babel. Sebagai respon, Tuhan marah ketika manusia berusaha membangun menara menuju surga, yang mana itu tidak ada dalam rencana Tuhan. Dan ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Ini baru permulaan dari rencana mereka yang jahat. Jadi Allah menghukum mereka dan membuat berbagai bahasa, sehingga mereka tidak dapat saling mengerti lagi. Percakapan mereka menjadi kacau antara satu dengan yang lainnya. Karena mereka tidak sepaham lagi, akhirnya orang banyak itu meninggalkan Nimrod dan Babel. Dan Babel akan dikenang sebagai kekacauan atas tindakan manusia melawan Allah. Apa yang salah dengan membangun menara ini? Menara itu tentang kenyamanan, bukan ketaatan. Orang-orang melakukan apa yang tampaknya terbaik untuk diri mereka sendiri dan bukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kisah Menara Babel adalah salah satu kisah paling menyedihkan dalam Alkitab. Ini menyedihkan karena ia mengungkapkan pemberontakan yang meluas di hati manusia. Di zaman sekarang ini, banyak orang sangat haus akan ketenaran, popularitas, dan kejayaan. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka berusaha meraih semua yang diinginkan
Dan ketika itu terwujud, mereka lupa diri. Itulah awal kesombongan atau keangkuhan seseorang. Seperti firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Itu adalah perintah Allah dengan bahasa yang sangat jelas yang harus kita lakukan. Namun, sebahagian orang mengabaikan kebenaran perintah Tuhan tersebut. Gantinya, mengacaukan hukum Tuhan dengan mementingkan dirinya sendiri. Itulah Babel. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.